Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Oke, di video kemarin, lebih tepatnya di video live ya, karena kemarin nggak sempat ngebuat video karena ada tamu ya. Intiman itu saya udah dengungkan di dalam video live itu untuk open posisi short ya. Dan seperti yang kalian lihat, harga sekarang itu ke 101.000. Waktu video dibuat itu di area ini ya, di area jam 7 sampai jam 8 malam ya, 104.000. Sekarang Bitcoin turun ke 101.000, bahkan sempat ke 100.700 untuk harga low-nya ya di jam sekitar 1 malam. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tahukah kalian bahwasanya atau ingatkah kalian hari ini itu CPA, dimana CPA ini berlangsung di sekitar jam 19.30. Hasil forecastnya sebenarnya netral, tidak naik atau turun. Tapi fun fact-nya, kalau kalian pengen tahu sebenarnya kalau hasil netral itu hampir benar-benar tidak ada. Hasil netral itu tidak ada ya, sekali lagi untuk forecastnya itu netral alias 0%. Tapi fun fact-nya secara realitinya itu selalu bergeser ya, baik 0 sekian persen naik ataupun turun. Jadi sebenarnya di jam 19.30 nanti itu akan terjadi volatil harga atau fluktuatif harga, atau bahasa gampangnya adalah pergerakan harga. Pergerakan harganya kemana? Biasanya Andi Firmansyah, saya sarankan kalau misalkan kalian ini melihat forecast yang tidak diketahui alias netral, karena kita nggak tahu ya kalau forecastnya turun atau naik itu gampang. Kita langsung bisa prediksi dan nggak pernah salah seumur hidup saya untuk prediksi CPA, oke? Tapi kalau hasilnya netral seperti ini, itu biasanya saya menunggu waktu yang tepat untuk pullback, kayak gitu ya. Cuma kalau feeling saya pribadi, tapi jangan ikutin feeling ya, karena ini perspektif dari saya aja ya. Feeling saya pribadi, CPA itu biasanya akan reversal di dalam mayoritas pada hari itu. Kalau mayoritas di hari itu adalah turun, biasanya CPA itu naik. Kalau mayoritas di hari itu adalah naik, biasanya waktu CPA-nya turun. Begitu aja ya. Biasanya itu di-reversalin gitu kan. Nah, hari ini dari jam 9 malam kemarin, jam 8 kemarin sampai sekarang itu sedang downtrend ya, sampai ke area 101.000, bahkan sekarang ke area 100.680 ya. Begitu. Kalau misalkan ya, ini kalau misalkan aja ya. Kalau misalkan ini tuh nanti sampai ke jam 19.30 itu tetap downtrend, itu saya akan cenderung untuk open posisi long gitu ya. Jadi di video ini bukan saya memberikan sebuah ketidakpastian, tetapi sebenarnya untuk yang paling bagus itu menunggu. Oh bang, kenapa hari ini tumben nggak baca fundamental altcoin Glass dan lain sebagainya? Sebenarnya bisa-bisa aja untuk saya baca altcoin Glass dan lain sebagainya. Cuma coin Glass ini lebih ke universal.
Kalau misalkan ada fundamental seperti CPI, pemotongan suku bunga, PCE, dan lain sebagainya, itu biasanya kita tidak perlu untuk melihat hal seperti ini. Kita yang perlu itu adalah logika-logika sederhana bagaimana cara kita untuk open posisi agar cuan, gitu ya. Sekali lagi, kalau misalkan video ini kan kemungkinan di-upload sekitar jam 6 atau sampai jam 7 malam ya. Jadi, kalau di hari ini mayoritas tiba-tiba turun ya, saya akan ambil open posisi long, atau nanti kita bisa live lah ya, atau kalau kayak kemarin live gitu kan. Cuma ya nggak tahu ya, saya kadang bisa kadang enggak gitu kan. Jadi di dalam video ini intinya tidak ada analisis coin glass dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan adalah biasanya ketika CPI netral itu nggak boleh melakukan apa-apa. Tetapi karena saya adalah seorang scalper, yang saya amati selama ini biasanya CPI itu jika netral maka akan terjadi reversal dari mayoritas di hari itu. Karena hari ini adalah mayoritas turun, tapi tidak ada jaminan nih. Misalkan kan ini kan saya buat video setengah 11 nih ya. Walaupun ini seolah-olah turun, tapi tiba-tiba kalau misalkan nanti jam 12 siang sampai jam 7 malam itu naik, saya akan ambil open posisi short. Jadi saya akan ambil reversalnya mayoritas. Kalau ini sih kayaknya turun ya, mayoritasnya turun, maka saya akan ambil open posisi long. Cuma kita nggak tahu nih nanti nih. Bukan berarti saya bilang ambigu ya, tetapi lihat mayoritasnya. Tapi kalau kalian nggak mau open posisi, nggak apa-apa. Karena CPI waktu netral itu nggak boleh open posisi juga memang ya. Karena bisa meleset 0,1% saja, itu kayak kita bisa nyangkut gitu resikonya. Cuma kalau kalian nanya, Bang prefer apa sebenarnya? Sebenarnya prefer short. Prefer short. Sekalipun nanti itu terjadi reversal long ya, sekalipun itu terjadi reversal long, biasanya itu akan bull trap kembali. Karena memang sekali lagi seperti yang saya bilang di live kemarin itu Donald Trump sama China itu sedikit ngeprank kita semuanya ya, bahwasanya kita semua tahu Trump dan China itu sedang memanas kemarin-kemarinnya dan menaikkan tarif dagang hingga ratusan persen. Ternyata kemarin ada good news yang katanya adalah good news. Semua berharap terjadi keseimbangan lagi di antara tarif dagang mereka berdua. Tetapi ternyata memang tarifnya diturunkan. Cuma kalau kalian nanya, Bang kenapa kemarin itu kok tidak naik padahal kan tarif dagang itu turun? Jadi gini, kalau kalian itu baca minimal yang lengkap harus sampai titik, jangan sampai koma. Judulnya memang Cina dan Amerika sepakat untuk menurunkan tarif dagang hingga sekian persen, turunnya jauh. Cuma ada terusannya, ternyata itu cuma ditunda selama 90 hari gitu ya. Jadi tarif yang sekarang rendah itu cuma berlaku 90 hari. Semua orang retail ataupun negara ataupun institusi bingung dong. Lah terus nanti kalau memang ini berlaku cuma 90 hari, apa yang terjadi di hari ke-90? Tetap aja bakal down atau bahkan mungkin bisa dinaikkan kembali. Makanya orang-orang masih melihat feedback apa yang diberikan oleh dunia, baik Donald Trump ataupun dunia atau China dan lain sebagainya, atau negara-negara mayoritas yang berpengaruh terhadap Bitcoin itu sendiri ya, terkait dengan impact harga ataupun impact fundamental. Nah, karena sekarang malam ini adalah CPI dan hasilnya adalah netral, orang-orang ini sedang melihat sebenarnya tidak ada lagi loh good news yang ada. Kecuali tiba-tiba Donald Trump atau beberapa pemerintah dunia mengumumkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, nah itu bisa naik. Cuma kalau yang saya baca ini kemarin adalah harapan fundamental terakhir. Bang, bagaimana dengan Powell menurunkan suku bunga? Nah, ini kontradiktif nih sebenarnya. Kontradiktif. Loh, kok bisa kontradiktif? Bagaimana Bang? Gini, Powell itu akan menurunkan suku bunga jika terjadi ketidakseimbangan dunia. Oke, memang yang kemarin pada saat tarif dagang ratusan persen itu harusnya Powell atau The Fed itu memang merubah suku bunga. Cuma sekarang kan suku bunga sedang baik-baik aja tuh. Walaupun dalam notabene cuma ditunda 90 hari. Nah, dari pertundaan itu Powell ya bilang, ya ibaratnya ketawa sinis gitu, senyum kiri. Hah, ya udahlah, orang sekarang kan baik-baik aja. Jadi nggak ada yang perlu diubah. Powell sama The Fed bilang kayak gitu. Jadi kalau kalian berharap suku bunga akan berubah, kayaknya nggak bakal. Karena sekarang sedang baik-baik saja untuk 90 hari ini. Maka dari itu bisa jadi. Nah, ini pikiran liar saya nih ya. Ini pikiran liar saya. 90 hari adalah countdown untuk bear terbesar di dalam cycle ini. Bisa jadi. 90 hari dari sekarang, dari kemarin ya, sekarang udah 89 hari. 90 hari dari kemarin itu bisa jadi countdown untuk bear terbesar di dalam cycle ini. Bearnya sampai berapa Bang? Jika terjadi perang antara India dan Pakistan, beneran perang nih, beneran perang, saya yakin Bitcoin akan back to 50.000. Terserah kalian percaya atau tidak. Yang penting saya sudah mengutarakan
analisis saya yang saya tahu gitu kan. Intinya di video ini apa bang? Intinya tunggu reversal di 19.30. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, join Cerberus aja bro. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya ini kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.